Pakai boleh. Nah, Dibiayai Kongres Amerika Serikat, tapi dibilang terlibat kerusuhan. National Endowment for Democracy funding by US Congress. Dan menurut Bung Muniani membiayai kerusuhan. Operasi di seluruh dunia yang bergerak atas nama demokrasi liberal. Bukan kerusuhan dong. Bukan, artinya dia bisa memicu soal kerusuhan, tapi paling tidak dia mempromosikan demokrasi liberal. Ya kalau kayak gitu nanti media juga bisa dibilang provokasi kerusuhan. Bukan. Itu nanti akan muncul pada berbagai aktivitas di beberapa tokoh. Karena dia tidak sendiri. Lembaga ini tidak bekerja sendiri, dia akan bekerja dengan beberapa jaringan yang ada di sebuah negara nasional itu. Oke, untuk mengembangkan demokrasi. Untuk mengembangkan demokrasi liberal. Sama, ya apapun bahasanya ya, mengembangkan demokrasi. Liberal. Media kan juga mengembangkan demokrasi. Seperti acara ini kan mengembangkan demokrasi. Aiman, yang digagas oleh National Security Strategy of US 17 September 2002 adalah demokrasi liberal. Indonesia sejak 2004 hingga hari ini menerapkan demokrasi liberal. New National Endowment for Democracy yang dibiayai oleh US Congress dalam rangka itu hingga hari ini. Dan itu negatif. Tergantung Anda memandangnya. Kalau liberal ternyata membuat kerusuhan di mana-mana. Anda melihat bahwa hari ini Indonesia menganut demokrasi liberal. Seluruh dunia yang menganut demokrasi liberal pasti gaduh. Ulang, seluruh dunia yang menganut demokrasi liberal pasti gaduh. Dan sebentar. Dan karena itu, pidato Obama di Kairo 9 Juni 2009 berjudul The New Beginning minta maaf karena memaksakan demokrasi liberal di seluruh dunia. Dan Anda melihat Indonesia saat ini adalah demokrasi liberal. Demokrasi liberal. Jadi kalau tadi gaduh disebut oleh dan rawan rusuh. Sebentar. Yang disebut oleh Buniani tentang kriminalisasi itu disebabkan oleh pasal 6A ayat 2. Presiden dan wakil presiden gitu ya diusulkan oleh satu partai politik atau beberapa gabungan partai politik yang dipilih langsung dalam pemilihan umum. Apa dampaknya? Presiden adalah I am the law. Dan itu tunduk oleh DPR. Maka presiden bisa melakukan kriminalisasi, bisa melakukan politisasi, bisa melakukan komersialisasi. Dan itu dilakukan. Oleh presiden. Siapa saja presidennya? Dari zaman SBY sampai sekarang. Melakukan hal yang sama? Sama. Dia bisa melakukan politisasi, dia bisa melakukan kriminalisasi, dia bisa melakukan komersialisasi. Karena sistemnya begitu. Perhatikan baik-baik, itu sistemnya bekerja. Dan itu membuat I am the king, I am the law. Sistem. Oke, kita buka satu-satu. Bukti, Pak SBY misalnya apa? SBY memberlakukan Undang-Undang 2507. Penanaman modal bersifat bebas sehingga seorang Aiman sama dengan orang asing. Bukan soal kriminalisasi misalnya. Loh, kriminalisasi. Nah, ada kata I am the law dan presiden bisa melakukan kriminalisasi. Contoh? Zaman PSBY kriminalisasi apa? Terkena Habib Rizik. Ketika proses yang namanya di Monas, ingat. Habib Rizik masuk pada peristiwa Monas. Terkena. Padahal namanya bicara demokrasi, tapi terkena. Nah, situasi sekarang dengan undang-undang ITE berlaku apa yang disebut oleh yang namanya Washington Post sebagai civility war. Ulang, civility war. Kalau civility war, Anda mestinya terima karena memang Anda melakukan demokrasi liberal. Oke, satu tadi ya contoh. Ya. Cuma satu. Iya. PSBY cuma satu. Paling tidak itu yang saya ingat. Oke, nanti kalau seandainya ada bantahan silakan. Pak Jokowi banyak sekali kriminalisasinya. Okay. Teman-teman yang masuk kemarin, termasuk Ihsanuddin Nursi dikenain kriminalisasi. Belasan jam gue diperiksa dan tegas-tegas gue bilang, hei polisi, Anda mestinya menjadi pengayom, Anda mestinya akan triberata. Bukan di sini gue ngomong. Polisi mestinya tahu diri. Tegas gue bilang. Waktu itu Anda? Karena polisi sudah menjadi alat kekuasaan. Itu real. Karena tadi pasal 6 ayat 2. Jadi kasus kemarin sesungguhnya, kalau mau fair-fairan, terjadi persaingan tidak sehat antara TNI dan Polri. Saya buka sama semua Anda. Pengalaman pribadi saya buka. Ya. Satu hari saya menjadi salah satu pembahas di seminar PT IKA untuk para bintang 1. Pembicara Sri Mulyani, Agus Limatowalyo. Apa kata Sri Mulyani? Saya naikin anggaran Anda. Saat itu kemudian orang tidak pernah berpikir bahwa tidak fair antara anggaran TNI dengan Polri. Apa sambutannya? Wah, tepuk tangan luar biasa. What's the point? Tidak fair kan? Tidak adil kan?
persoalan di situ. Muncul alokasi anggaran yang sesungguhnya menunjukkan ada pembedaan antara TNI sama Polri. Suka tidak suka, kejadian nyata. Dan itu saya buka di situ dan kemudian saya sebutkan ini ada masalah. Lalu saya tanya pada Ani, saya tanya pada Agus, hadir juga yang namanya Luhut Binsar Panjaitan. Saya tanya pada mereka, kasus tentang Trump yang baru berkuasa itu adalah Trump periode pertama adalah deglobalisasi yang di dalamnya berarti memerlukan pertahanan ke dalam dan keamanan ke dalam. Kenapa Anda tetap melakukan globalisasi? Yang itu berarti berhubungan dengan peristiwa bagaimana pertemuan di Toronto dan di Georgia tentang bagaimana meningkatkan peran polisi. Loh, ini jadi bukan variabel seperti yang Buniani bilang, bukan variabel tunggal. Dari situ aplikasinya adalah soal perencanaan. Bagaimana kita merencanakan keamanan, bagaimana kita merencanakan pertahanan, bagaimana menimbulkan rasa keadilan. Yang itu kemudian tidak terjadi sejak yang namanya Indonesia mengidap demokrasi liberal. Itu fakta. Jadi tujuan Anda mau dibalikan seperti Undang-Undang 45 yang asli. Walaupun dia punya kekurangan, kewajiban kita adalah setia pada para pejuang pendiri bangsa dan bukan mengkhianatinya. Ini serius. Artinya mereka yang bicara Undang-Undang Dasar 22 adalah mereka yang mengkhianati para pendiri republik. Maka semua lembaga negara akan terhapuskan dengan itu. Tidak ada MK. Itu tidak masuk tetap MK. Tidak ada, karena di Undang-Undang yang asli tidak ada MK. Tinggal masuk ke ruang Mahkamah Agung. Kembali ke Mahkamah Agung. Tinggal gampang Mahkamah Agung, kenapa enggak? Ini kan soal kecerdasan dan kemudian kesetiaan pada yang namanya pendiri republik ini. Kalau Anda mau jadi pengkhianat seperti saya bilang kepada para menteri dan sejumlah anggota DPR, monggo silakan Dan jadi presiden pengkhianat. dipilih oleh DPR dan kemudian dengan mudah juga digulingkan oleh DPR seperti Gus Dur. Oh, ada cara untuk mempertahankan dengan baik. Sekali lagi pertanyaan Anda pertanyaan menyederhanakan yang menyesatkan. Dan itu pernah terjadi. Soal terjadi lain dengan soal pembaharuan. Gak bisa kita lihat ke belakang tanpa memikir pembaharuan. Lagi-lagi soal kecerdasan dan kejernihan hati. Oke, apa yang Anda bayangkan dengan itu? Oh iya, Apa yang bisa menahan kalau itu? Saya melakukan, makanya saya berani ngomong kayak gini. Bahkan saya menantang sejumlah anggota dewan dan sejumlah menteri duduk bareng sama gua sendirian. Gua sendirian. Ayo, mari kita bertarung konsep. Apa yang bisa Anda sampaikan ketika kembali ke Undang-Undang 45, maka presiden tidak dengan sangat mudah bisa dilengsarkan oleh DPR, parlemen. Tergantung bagaimana sesungguhnya persyaratan yang kita buat dalam merujuk apa yang disebut dengan pertanggungjawaban pada peran MPR. Itu dibikin susun sedemikian rupa tentang bagaimana kita memperbaiki peranan MPR dan peranan DPR. Oke. Baik, Itu kata kunci. Oke, baik. Satu lagi, yang kedua, paling penting sebentar. Sepanjang presidennya dalam model pasal 6 ayat 2 yang dihubungkan dengan pasal 4 bahwa dia adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam menjalankan pemerintahan, dia cuma menjadi orang kaki tangan oligarki ekonomi. Fakta. Dan itu terjadi sekarang. Terjadi. Harus diakui. Kalimatnya siapa? Kalimat Ahok. Jokowi Dodo tidak bisa menjadi presiden tanpa dukungan para pengembang. Pengembang. Oh iya, omongan Ahok jelas. Apa kalimat Aguan? Kami harus menyelamatkan muka presiden. Ayo kita bilang. Dan menurut Anda itu adalah kerusakan. Anda bisa jelaskan bagaimana kerusakan ketika presiden dikuasai oleh oligarki? Gampang sekali. Kalimat intelektualnya adalah financialization. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Gampang. Mau bukti? Mari kita bukti sekarang. Berapa SBN yang dikeluarkan oleh pemerintah? Siapa yang bayar? Anda termasuk membayar, Aiman. Sementara mereka makin kaya, Anda habis-habisan dimakan pajaknya. Orang-orang miskin ini yang membayar pajak itu untuk orang kaya. Saya tulisin yang kedua. Dan Anda tidak bisa bantah. Karena saya bicara dengan data. Terjadi deindustrialisasi. Akibatnya PHK di mana-mana. Apa kaitannya deindustrialisasi dengan kekuatan oligarki tadi yang mendukung pemerintah? Karena sistem membenarkan bahwa lebih asik main di sektor keuangan daripada berjalan dalam sistem hukum yang tidak punya kepastian. Mereka mendapatkan karpet merah. Dan itu kemudian hukumnya bisa dibeli. Itulah wujudnya polisi menjadi alat kekuasaan.